Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Fitri, MPN 15, PSKB semester 4, mata kuliah KPPK, dosen pembimbing Ibu Tri Sartika, SSTM Kes. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan praktikum pemasangan dan pelepasan KB IUD. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, di sini kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada satu set KB IUD, betadin, larutan klorin, handuk kecil, kapas lembab, spekulum cocok bebek, gunting panjang tumpul, sonde uterus, tenakulum 1 gigi. Di sini juga ada tampon tang, pinset panjang, sarung tangan steril, busi, dan lampu sorot. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, di sini kita akan pemeriksaan panggul terlebih dahulu. Pastikan klien untuk mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci area genitalianya dengan menggunakan sabun dan air. Cuci tangan dengan bersih dengan air bersih dan mengalir. Keringkan dengan kain bersih. Bantu klien untuk naik ke meja pemeriksaan. Palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubis. Selanjutnya, kenakan kain penutup. Setelah menggunakan kain penutup, atur arah sumber cahaya untuk pemeriksaan serviks, lalu memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, atur penempatan dan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril. Lakukan inspeksi pada genitalia eksternal. Setelah itu, palpasi kelenjar Skene dan Bartolini. Amati adanya nyeri atau vagina. Setelah itu, masukkan spekulum vagina. Lalu, lakukan pemeriksaan inspekulo. Periksa adanya lesi atau keputihan pada vagina dan inspeksi serviks. Selanjutnya, keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan lain yang belum digunakan. Lakukan pemeriksaan BIM manual. Pastikan gerakan serviks bebas. Tentukan besar dan posisi uterus. Pastikan tidak ada kehamilan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan retrovaginal. Kesulitan menentukan besar uterus retroversi, adanya tumor pada kapum. Dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin. Setelah pemeriksaan panggul selesai, kita akan melakukan prosedur tindakan pemasangan KB IUD. Selanjutnya, kita akan memakai handscoon. Pasang spekulum vagina untuk melipat serviks. Setelah itu, usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 1, 2, sampai 3 kali. Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh. Selanjutnya, tentukan posisi dan kedalaman kapuk uteri dan keluarkan sonde. Ukur kedalaman kapuk uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan steril dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Angkat tabung IUD dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong. Selanjutnya, pegang tabung IUD dengan leher biru dalam posisi horizontal. Sementara melakukan tarikan hati-hati dan penakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Selanjutnya, pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan.
Lepaskan lengan IUD dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serpik. Pada leher biru menyentuh serpik atau terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR. IUD kurang lebih 3-4 cm. Lepaskan penokulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin. Periksa serpik dan bila ada pendarahan dari tempat bekas jepitan spekulum, tekan dengan kasar selama 30-60 detik. Keluarkan spekulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin. Tindakan pemasangan KB IUD telah selesai. Selanjutnya bereskan alat. Lepaskan handspoon dan rendam ke dalam larutan klorin. Cuci tangan dengan 6 langkah efektif dan keringkan dengan handuk bersih. Lalu dokumentasi. Selanjutnya konseling pasca pemasangan IUD. Ajarkan klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang IUD dan kapan harus dilakukan. Terus jelaskan pada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Beritahu kapan klien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol. Ingatkan kembali masa pemakaian IUD adalah 10 tahun. Yakinkan klien bahwa ia dapat datang kembali ke klinik setiap saat bila ia memerlukan konsultasi, pemeriksaan medik atau bila ia menginginkan IUD tersebut dicabut. Minta klien untuk mengulangi kembali penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pelepasan KB IUD. Pastikan klien untuk mengosokkan kandung kencingnya dan mencuci area genitalia dengan menggunakan air sabun. Bantu klien naik ke meja pemeriksaan, terus mencuci tangan dengan sabun, keringkan dengan kain bersih, dan memakai handscoon. Atur penempalan peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai dalam wadah steril. Selanjutnya lakukan pemeriksaan bimanual. Pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus, dan pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Selanjutnya pasang spekulum vagina untuk melihat serviks. Setelah itu usap vagina dan serviks dengan larutan. Jepit benang yang dekat serviks menggunakan klem. Tarik keluar benang secara mantap, tetapi hati-hati untuk mengeluarkan IUD. Selanjutnya, tunjukkan IUD tersebut pada klien. Kemudian rendam dalam larutan klorin. Setelah itu, keluarkan spekulum secara hati-hati. Tindakan selesai. Selanjutnya bereskan alat. Lepaskan handscoon dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu mencuci tangan dan langkah efektif, membersihkan tangan dengan handuk bersih dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan konseling pasca pelepasan. Diskusikan apa yang harus dilakukan bila klien mengalami masalah, misalnya pendarahan yang lama atau rasa nyeri pada perut atau panggul. Selanjutnya minta klien untuk mengulangi penjelasan yang telah diberikan. Jawab semua pertanyaan klien. Ulangi kembali keterangan tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia dan beresiko keuntungan dari masing-masing alat kontrasepsi bila klien ingin tetap mengatur jarak kelahiran atau ingin membatasi jumlah anaknya. Selanjutnya bantu klien untuk menentukan alat kontrasepsi sementara sampai dapat memutuskan alat kontrasepsi yang baru yang akan dipakai.